Ini merupakan rangkaian perjalanan kami dari kota Banda Aceh menuju ke Gaya Luas dan ini saat kita sedang berada di Melabuh. Jadi kita berangkat dari Banda Aceh itu pagi hari dan sampai sore di Melabuh dan kita nginap semalam di Melabuh dan ini saat pagi harinya ya. Jadi pagi harinya kita langsung berangkat lagi menuju ke Gaya Luas, lanjut perjalanan lagi. Jadi sebelum itu kita isi BBM dulu tentunya. Motor Yamaha Gear saya isi Pertalite aja karena tangkinya lumayan besar ya. Ini 5 liter dan diisi full. Kalau nggak salah ini kemarin dapat 4 liter ya, 40.000. Dan untuk motor Mio Smile-nya kita isi Pertamax ya, cuma 30.000 karena tangkinya memang kecil. Dan ini setelah isi BBM, saya menyempatkan diri untuk jalan-jalan sebentar di seputaran penginapan ya. Jadi ini kita nginapnya masih di tengah kota juga teman-teman ya. Jadi sengaja kita cari di tengah kota supaya gampang cari sarapan dan bisa menikmati suasana kota Melabuh nih di pagi hari ya. Untuk teman-teman yang berdomisili di Kota Melabuh, ini kira-kira jalan apa ya? Ini pohon-pohonnya juga lagi berguguran ya daunnya, jadi kering seperti ini berguguran. Lagi musim kemarau gitu ya teman-teman ya. Jadi ini udah nggak ada hujan lagi kita selama perjalanan nih. Jadi untuk jarak antara Melabuh menuju ke Babarot kurang lebih sekitar 97 km ya. Jadi dari Babarot menuju ke Blangkejeren itu sekitar 120 km. Jadi total di perjalanan hari ini kita akan menempuh jarak sekitar 230-an kilometer lah sampai ke kota Blangkejeren Gaya Luas ya. Oke, inilah tempat menginap kita semalam di Kota Melabuh yaitu di Uwais Homestay. Jadi harganya mulai 200 ribuan ya. Jadi kita ngambil yang 200 ribu nih. Yang murah aja teman-teman. Tapi tempatnya udah oke sekali lah, udah full AC, kamarnya bersih. Pokoknya mantap sekali nih kita nginap malam ini di sini ya. Kayak berasa nginap di rumah sendiri, lihat. Kayak di perumahan gitu, rumah-rumah warga ya. Perjalanan naik motor itu setiap kilometernya adalah drama. Ini drama apalagi teman-teman. Ini di daerah Nagan ya. Dan ini kita sudah sampai di daerah Babahrot nih. Jadi kita berhenti lagi ya. Jadi tidak semua tempat di jalan ini tuh bisa jadi tempat berhenti seperti ini ya. Jadi saat kita melihat ada tempat yang aman kita berhenti. Seperti di cafe ini ya. Sebelumnya pas jalan dari Blangkejeren ke Banda Aceh kita juga mampir sih di sini. Jadi ini tepatnya sebelum naik ke Burtipis ya. Jadi dari sini tuh ke Burtipis sekitar berapa ya? 10 atau 15 km lagi. Itu merupakan tanjakan yang sangat ekstrim ya. Nah ini dia tanjakan Burtipisnya ya. Jadi ini benar-benar terjal teman-teman. Jadi motor ini kita ada drama lagi. Motor Mio-nya nggak sanggup nanjak. Jadi saya turun. Kemudian motornya itu tetap saya gas. Tetap menyala. Tetap saya gas. Tapi saya turun. Ya gimana coba. Tapi untuk motor gearnya itu aman-aman aja teman-teman ya. Jadi kalau di kamera memang nggak kelihatan nih seberapa miringnya ya. Tapi kalau kita udah turun berdiri, waduh miring sekali teman-teman. Dan ini kita berhenti lagi ya. Karena dari Burtipis tadi juga selain nanjak-nanjak kita juga banyak nurun-nurun. Jadi setiap udah ketemu turunan yang panjang ya. Yang kira-kira rimnya itu udah panas, kita harus berhenti teman-teman. Dan ini kita udah berhenti beberapa kali. Dan di sini yang agak lama ya. Karena ini ada aliran air, jadi sekalian kita siram-siram rimnya. Kemudian anak-anak biarin aja main dulu di sini ya. Jadi dia nggak bosan di jalan. Dan ini jalan di daerah Tongra ya sepertinya ya. Udah di daerah Tongra. Jadi di pinggir sungai seperti ini jalannya banyak amblas. Dan ini lanjut lagi kita ini salah jalan sebenarnya ya. Ini sebenarnya jalur utama menuju ke Blangkejeren. Tapi jalur utama ini sebelumnya pas bencana kemarin itu putus total ya teman-teman. Jadi ini kita coba maksain lewat sini karena jalan yang putus itu sudah dibuat swadaya oleh warga ya sebelumnya yang kita tahu. Kemudian untuk memastikan lagi saya bertanya sama warga yang di daerah sini. Ternyata jalan itu cukup berbahaya ya. Apalagi kita bawa anak-anak.
Jadi kita nggak jadi lewat sini, kita putar balik dan lewat ke puncak Terangun ini dan ketemu dengan pemandangan seindah ini ya. Jadi ini puncak Terangun yang kebetulan sekali ketemu ya. Saya nggak tahu kalau bakal ketemu puncak Terangun ini. Sebelumnya saya udah pengen kesini sebelumnya ya. Cuma belum ada kesempatan. Jadi pas jalan pulang ini malah nyasar ke sini ya. Ceritanya nih nyasar sih ke sini teman-teman ya. Jadi ada jalur satu lagi yang kita lewat pas jalan pulang. Ternyata nggak lewat sini. Jadi ini jalur satunya lagi yang sebenarnya tembusnya ke jalan utamanya juga. Jarak dari sini ke Kota Blangkeceren kurang lebih 30 km lagi. Yeay, sudah hampir sampai. Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.